Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM 12010623084, kelas 5C Manajemen, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM. Oke teman-teman, kalau di video sebelumnya kita udah bahas tentang pasar konsumen dan strategi pemasaran. Kali ini kita akan bahas tentang lingkungan makro dan lingkungan mikro pemasaran. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah, kali ini kita akan membahas pembahasan bab 3, yaitu lingkungan makro dan mikro pemasaran. Baik, yang pertama kita bahas yaitu apa yang melatar belakangi tentang lingkungan makro dan mikro pemasaran tadi, yaitu latar belakangnya dalam melakukan pemasaran sebagai guru, maka perlu adanya informasi tentang lingkungan makro dan mikro mengenai sekolah yang akan dilamar. Kemudian rumusan masalahnya, bila Anda ingin menjadi guru, jelaskanlah lingkungan makro, mikro pemasaran Anda. Tujuannya agar dapat mengetahui lingkungan makro dan mikro pemasaran jasa guru. Selanjutnya kita masuk ke tinjauan literatur. Baik, yang pertama kita bahas yaitu lingkungan makro pemasaran. Nah, lingkungan makro pemasaran ini merupakan kekuatan masyarakat yang secara luas mempengaruhi seluruh lingkungan mikro pemasaran perusahaan yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pemasaran. Nah, lingkungan makro ini memiliki beberapa kekuatan utama, yaitu lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, dan lingkungan alam. Sementara yang kedua, lingkungan mikro pemasaran, yaitu lingkungan mikro yang merupakan pekerjaan manajemen pemasaran dalam membangun hubungan konsumen dengan membuat nilai dan kepuasan. Dan lingkungan mikro ini terdiri dari yang pertama pemasok, pelanggan, dan pesaing. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang akan mengaitkan bagaimana pemasaran jasa guru tadi terhadap tinjauan literatur yang sudah disebutkan di depan tadi. Nah, yang pertama yaitu lingkungan makro pemasaran. Lingkungan makro pemasaran tadi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada lingkungan demografi. Nah, jika lingkungan makro pemasaran sebagai guru, lingkungan demografinya yaitu jika saya menjadi seorang guru, maka lingkungan demografi saya adalah remaja di sekolah SMA dengan usia 16-18 tahun. Kenapa? Karena pelajaran ekonomi baru dimulai ketika mereka menginjak bangku SMA. Dan saya juga akan mencari metode pembelajaran yang cocok untuk remaja seperti mereka. Kemudian yang kedua ada lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi ini, jika saya menjadi guru, maka lingkungan ekonomi saya adalah sekolah yang menengah ke bawah, seperti sekolah SMA di pedesaan. Karena sekolah di pedesaan umumnya pendapatan orang tua siswanya menengah ke bawah dan pekerjaannya hanya sebagai petani. Kemudian yang ketiga ada lingkungan alam. Lingkungan alam ini jika saya menjadi guru, maka saya akan memilih lingkungan yang stabil. Maksudnya seperti di pedesaan tetapi tidak terlalu pelosok. Karena jika pelosok, maka jaringannya tentu akan sulit dan otomatis proses pembelajaran akan tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kemudian saya akan memilih lingkungan yang tidak rawan bencana alamnya. Selanjutnya ada lingkungan teknologi. Di dalam lingkungan teknologi ini, guru memasarkan produknya seiring dengan perkembangan zaman. Jadi, jika saya menjadi guru, maka saya akan mengajar dengan memanfaatkan teknologi yang ada, seperti menggunakan media pembelajaran infokus dalam mengajar, dan saya akan terus belajar untuk mengasah kemampuan saya dalam memakai media pembelajaran yang lain. Kemudian, yang terakhir ada lingkungan politik. Dalam lingkungan politik ini berkaitan dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan. Jadi jika saya menjadi guru, maka dalam mengajar dan memasarkan jasa saya akan mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Seperti sekarang ini, kurikulum merdeka. Kemudian kita lanjut ke lingkungan mikro pemasaran sebagai guru.
Lingkungan mikro juga terbagi menjadi beberapa bagian seperti lingkungan makro tadi. Nah, lingkungan mikro ini diantaranya yang pertama ada pemasok. Pemasok di sini berarti guru dalam menyediakan produknya. Jadi, jika saya menjadi guru, saya akan menyediakan bahan ajar untuk diberikan kepada siswa, dan juga saya akan memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga siswa dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide terhadap materi apa yang mereka pelajari. Kemudian yang kedua ada pelanggan. Jika saya menjadi guru, maka pelanggan saya adalah siswa dari kalangan yang orang tuanya berpenghasilan menengah ke bawah. Kenapa? Karena umumnya sekolah yang menengah ke bawah berada di pedesaan, dan karena saya jika berada di pedesaan itu saya akan lebih dekat dengan masyarakatnya, dan saya suka berbaur dengan masyarakatnya. Kemudian yang ketiga ada pesaing. Pesaing di sini maksudnya adanya guru lain yang lebih unggul. Jadi jika saya menjadi guru, maka saya akan meningkatkan kualitas saya sebagai guru. Saya akan memperbanyak keterampilan saya dalam menggunakan berbagai media pembelajaran dan strategi pembelajaran, dan tidak lupa dengan menambah wawasan saya sebagai guru ekonomi. Adanya pesaing ini juga diperlukan untuk menumbuhkan semangat dan menumbuhkan ide untuk berinovasi. Kemudian kita masuk ke sesi terakhir, yaitu ada penutup, di mana ada dua bagian. Yang pertama kesimpulan dan yang kedua saran. Yang pertama kesimpulan. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan di atas tadi, kesimpulannya yaitu lingkungan makro dan mikro pemasaran pada produk jasa guru di sini maksudnya jika menjadi guru maka harus mampu menentukan lingkungan makro pemasaran jasanya seperti menganalisis terlebih dahulu. Kemudian sarannya, sebagai calon guru, meneliti dan menganalisis terlebih dahulu tentang lingkungan sekolah yang akan dilamar itu penting untuk bisa membuat rencana terhadap masalah-masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Baiklah, itu tadi penjelasan lingkungan makro dan mikro pemasaran saya. Semoga dengan adanya penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.